Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur sumsum pakai kecap. Cakep. Assalamualaikum, saya ucap. Cakep Mbak? Cakep Mbak? Kurang sih. Kurang cakep ya, sudah lupakan saja lah ya. Oke, alhamdulillah kita berjumpa lagi, ketemu lagi ya di acara ngobrol perkara ibadah. Oke, kali ini saya ditemani dengan rekan saya, kita duet ya. Duet sesama Ahmad. Dua Ahmad gitu Dua ya. Ahmad Oke, gitu ya. Saya Ahmad JJ dan ini rekan Saya saya Ahmad Saroji. Oke, kembali lagi di YouTube Trimitra Entertainment. Entertainment. Oke. Jangan lupa like,
share, komen, serta subscribe. Alhamdulillah Kang ya. Ya. Kita sudah mendengarkan Lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Kang Bagus Rizky Ramadhani, ya, alumni SMK Trimitra tahun ajaran 2018-2019 ya. Dia di jurusan Teknik Komputer Jaringan. Suaranya sangat indah sekali dibawakannya juga adem di hati adem. Ya, luar biasa. Cool. Pantengin terus YouTube Trimitra Entertain. Jangan lupa ya, nanti di segmen akhir kita ada Q&A untuk yang pertanyaannya yang sudah masuk di Instagram @smk.trimitra ya. Nanti kalian tonton terus video ini sampai akhir. Akan ada keseruan, tanya jawab, tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Udri. Oke, tetap saksikan channel YouTube Trimitra Entertain. Oke. Duh, enak banget ini. Pain. Ini bang tuh, lihat makanan ini makan enak banget. Ada seblak, ada donat leko itu. Aduh, sebetulnya Ada bacil tuh. Tuh kan enak banget, mau dipesannya mau? nggak boleh, itu tuh nggak boleh. Kok nggak boleh sih? Batal kalau siang-siang, kita kan lagi puasa nih. Ya. Lihat makanan kayak gitu nggak boleh. Ya, Batal. Ya elah kan tiba ngeliat doang. Ya, apalagi ntar lihat ini sambil ngemil lagi. Nggak boleh. Ya masa deh tiba ngeliat foto doang. Intinya nggak boleh, itu tuh batal. Jadi kalau misalkan puasa itu nggak boleh lihat makanan. Ya kalau mau nanti pas kita buka juga udah banyak tuh makanan, tinggal kita makan aja. Gak usah lihat-liatin kayak gini, batal, nggak boleh Kang. Emangnya kata siapa sih batal? Bener kata Pak Ustadz. Kata siapa sih? Ya, nih nanti kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz nih sesuai dengan tema kita hari ini. Temanya apa Kang? Temanya yaitu hati-hati puasamu batal. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa beraktivitas karena ini adalah berkat dari rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa melaksanakan sekaligus yaitu ibadah puasa, ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan aktivitas ini kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam kita melaksanakan puasa ini bukan hanya sekadar kita berpuasa, artinya hanya sekadar menahan nafsu, menahan lapar dan menahan haus, tetapi juga kita harus tahu apa yang membatalkan, apa yang merusak pada puasa kita ini. Antara lain yang membatalkan puasa yaitu apabila kita melakukan sesuatu, contohnya kita makan atau minum walaupun sedikit dengan disengaja, itu adalah membatalkan puasa. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min shaimin laisa lahu illa juwal atsu. Sekian banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan pahala ibadah puasa, hanya sekadar ia menahan lapar dan haus. Maka oleh karena itu kita harus hati-hati berpuasa. Di dalam melaksanakan ibadah puasa ini jangan sampai kita hanya melaksanakan ibadah puasa saja, karena kategori ibadah di dalam ibadah puasa itu ada 3. Satu, ada puasa umum. Kedua, ada puasa khusus. Ketiga, ada puasa khususil khusus.
Apa artinya puasa umum? Puasa umum itu adalah kaful batni wal faraj. Artinya orang hanya sebatas menahan lapar dan haus. Itu adalah puasa umum. Kebanyakan sekarang hanya sekadar melaksanakan seperti itu. Maka oleh karena itu, hati-hatilah ibadah puasa kita supaya lebih baik, supaya baik dan terbaik. Kedua, yaitu ibadah khusus. Apa artinya ibadah khusus? Artinya orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa dan ia mampu menjaga dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam badan kita ada mata, ada hidung, ada telinga dan lain sebagainya. Itu semuanya harus diikutkan berpuasa. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan puasa kita ini bisa melaksanakan seperti itu. Ketiga, yaitu ibadah puasa ada di posisi khawasil khawas atau khususil khusus, yaitu ibadah puasa berikut hati-hatinya, sehingga kita tidak punya salah sangka dengan orang lain dan kita bisa menjaga hati kita atas sangka yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa ini, walaupun tadi ada kategori 3 hal tadi, yaitu mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena urusan ibadah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, karena ibadah puasa itu adalah urusan Allah, maka tentunya segalanya adalah urusan Allah. Maka Allah lah yang akan memberi segalanya kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah syahrul ibadah. Ibadah puasa, bulan suci Ramadan adalah bulan suci ibadah. Ibadah puasa juga bisa mengartikan daripada kita menjaga dari segala hal perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melaksanakan ibadah, mudah-mudahan kita bersama-sama selalu mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hidup bersama di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, apalagi di sekarang ini dalam keadaan kita diberi wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan tausiah agama yang sudah disampaikan oleh Ustadz Lutfi. Ya, semoga apa yang tadi disampaikan tausiah dari Ustadz Lutfi semoga bisa bermanfaat buat kita, dan kalian yang di rumah yang menonton video ini juga bisa memahami apa isi dari ceramah yang telah disampaikan tadi. Ya, biar lebih jelasnya tentang apa sih yang membatalkan puasa itu, ya semuanya nanti akan dibahas di sini. Biar lebih jelasnya, yuk kita sama-sama ngobrol dengan Pak Ustadz Lutfi. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana nih rasanya Pak Ustadz diundang di acaranya Ngopi SMK Trimitra? Alhamdulillah, saya merasa bahagia sekali. Sehingga kita, sehingga saya ini bisa datang ke tempat yang bisa spesial. Alhamdulillah. Oke, materi kita hari ini sangat menarik ya Ustadz. Iya. Karena banyak nih teman-teman saya juga yang bertanya-tanya, apa sih yang membatalkan puasa? Kalau misalkan kita makan di siang hari batal nggak? Ya, batal kan? Ya, batal. Kalau misalkan Nggak boleh itu. kita ngelamun sambil minum batal juga. Batal juga. Ngabuburit sambil ngopi batal juga. Banyak nih teman-teman yang kadang-kadang simpang siur, mereka bertanya, kadang-kadang nggak batal, nggak usah ini wudu diminum. Ya, keminum maksudnya gitu. Pas kumur-kumur, minumnya 3 kali. 3 kali keluarnya 2 kali. 2 kali gitu kan, Satunya kemana? Itu jadi pertanyaan gitu. Aneh. Nah, Bosa, jadi teman saya nih siang-siang gini,
Tadi nih ya, siang-siang Iya. ini dia malah lihat HP. Kan suka ada tuh kadang-kadang kita beli makanan online gitu kan, yang delivery online gitu ya. Iya. Sekarang udah canggih karena mungkin sekarang lagi lockdown, nggak boleh keluar rumah. Nah, teman-teman saya, ini nih tadi nih orangnya lihat-lihat. Saya cuma lihat gambar makanan doang Pak Ustadz, cuma enggak Gitu, maksudnya batal apa enggak Pak Ustadz? Kata saya teh batal, nggak boleh gitu kan. Nanti pas buka juga makanan ada gitu kan, disiapin sama mama sama papa, ya nggak? Anda sudah nikah ya? Yes. Sama istri ya? Jelas. Kalau saya. Iya, iya. Makanya Nah itu jadi pertanyaannya Pak Ustadz, apakah kita melihat makanan di sosial media siang-siang itu membatalkan puasa atau tidak? Gitu Pak Ustadz pertanyaannya. Iya, terima kasih Ya. atas pertanyaannya Yang sangat panjang sekali. Panjang sih. yang sangat panjang dan jelas. Jadi mudah-mudahan ini jawaban tepat ya. amin. Adapun masalah kita ketika melaksanakan ibadah puasa, melihat makanan, apapun makanan, baik minuman, itu tidak menjadikan batal. Kenapa tidak menjadi batal? Karena itu tidak masuk kepada anggota badan kita. Setiap yang masuk kepada anggota badan kita, baik yang melalui hidung, telinga, ataupun mulut, dan liang yang di bawah itu akan membatalkan pada puasa. Kalau hanya cuma kita melihat, itu tidak batal. Cuman itu adalah menjadi dikhawatirkan puasa kita itu makruh. Makruh, ya, Iya. Artinya makruh itu dibenci ya tidak, diresapi ya juga tidak. Gitu. Jadi posisinya di tengah-tengah. Artinya tidak hanya sebatas batasan. Itulah kiranya yang dijawabkan dari Pak Ustadz. Oh gitu. Jadi ketika kita lagi puasa ngelihat makanan sebetulnya tidak batal gitu. Tidak ya. batal, Cuman betul. makruh gitu ya. Makruh. Sayang aja. Gitu. Kata saya juga apa nggak batal. Ya udah makanya jangan dilihatin makruh puasanya. Sayang juga. Oh ya, terima kasih udah ingetnya kan. Tuh, nanti kalau misalkan mau beli makan ke saya aja, nggak usah liatin ini. Pokoknya banyak. Ada kolak semuanya ada, kolak doang maksudnya. Nggak ada gorengan gitu. Nggak ada. Asepan sedikit Nggak ada, lo nggak asep. Terima kasih. Iya. Oke, kan tadi juga sempat tadi sudah lihat makanan ya Pak Ustadz ya. Iya, iya. Kadang siang-siang gini juga kan. Siang malincing. Enggak. Siang-siang gini kan enaknya mandi gitu ya Pak Ustadz. Iya. Jadi pertanyaan ada, ketika siang-siang saat puasa kita mandi nih untuk menyegarkan tubuh kita, boleh tidak Pak Ustadz? Untuk mandi, jawabannya yaitu untuk orang yang berpuasa mandi di siang hari itu boleh-boleh saja. Boleh saja. Tetapi jangan sampai berlebihan. Apalagi ada air yang masuk kepada badan kita. Tadi sudah dikatakan segala sesuatu atau setiap perkara yang masuk kepada orang yang sedang berpuasa di siang hari, maka puasanya batal. Kalau kita mandi di siang hari tetapi tidak ada yang masuk, cuman kita mandinya berlebihan, maka itu juga akan menjadi makruh. Ya, itulah yang berlebihan itu. Siang-siang panas nih. Maka sih Jam tidak. 1. Iya. Jam 1 mandi, jam 2 mandi lagi gitu. 3 mandi lagi. Itu nggak boleh juga. Karena kategori yang membatalkan puasa itu atau puasanya menjadi batal, ada sesuatu yang masuk ke anggota badan kita, baik yang melalui mulut ataupun lain daripada mulut, seperti hidung, mata, telinga, dan yang di bawah juga itu menjadikan batal. Contoh, kita sedang mandi di kolam renang ataupun di kali ya yang panjang. Nah, kita sedang puasa, karena puasa itu hawanya kan panas, maka kita pengennya mandi. Begitu mandi, kebetulan sekali terasa perut kita jadi apa? Dingin. Akhirnya keluarlah buang air gas.
buang gas ya, artinya kentut kita di dalam air, maka puasa itu batal. Kenapa? Ketika kita sedang kentut di dalam air, maka itulah akan terbuka. Begitu sudah terbuka, maka akan Nutup lagi. dan air tersebut jadi masuk ke dalam. Maka bagi orang yang mandi ya, istilahnya apa, di kali atau di Merendam ya, bak, Ustaz, ya? merendam, dia kentut, itu puasanya batal. Ya, itulah jawabannya. Oke, jadi teman-teman yang sekiranya sering mandi ini di siang-siang hari, boleh mandi, cuma jangan berlebih. Dikhawatirkan ada yang masuk ke dalam anggota tubuh kita ya, Kang ya. Jadi Apalagi diminum ya. tuh, apalagi diminum kata Pak Ustadz, jelas-jelas nggak boleh. Ya karena terkadang ketika kita puasa itu banyak sekali godaan, entah itu dari teman saya atau teman-teman yang lain gitu ya. Kadang-kadang ada yang nggak puasa, kadang-kadang ada yang istilahnya. Jadi udah sawal duluan ya Kang ya? Iya. Itu sawal duluan. Saya mah beda katanya, servernya beda. Penduknya jam 12 katanya gitu. Jadi kadang-kadang kita ada godaan gitu ya ketika melihat makanan, Pak Ustadz pengennya tuh, ayo udahlah buka gitu kan. Katanya kan setan dibelenggu di bulan puasa, Pak Ustadz gitu. Iya. Apakah benar Pak Ustadz? Karena ketika memang setan sudah dibelenggu, kemudian yang menggoda saya itu siapa? Ya. Itu apakah nafsu saya atau seperti apa itu Pak Ustadz? Nah, itu di dalam keterangan hadis betul, ketika menghadapi bulan puasa maka setan-setan itu diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempatnya asal dia di mana. Lalu yang menggoda kepada kita itu siapa? Nah, yang menggoda kepada kita itu tidak ada yang menggoda, hanyalah hawa nafsu dan syahwat yang ada di diri kita. Maka orang yang berpuasa itu harus bisa menahan nafsu, melawan hawa nafsu, mencegah syahwat, supaya ibadah puasa kita ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan lain, Rasulullah mengatakan, ya masyarul syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatajawaz bainahu aghadul basar wa asanul farad. Pamalam yastati fa'alaihi bisau. Wahai pemuda, kata Rasulullah mengatakan seperti itu. Wahai pemuda-pemuda bangsa, manis tato amin kumul ba'ah falyatajawaz, seandainya kamu sudah mampu untuk menikah atau kawin. Kebetulan Anda udah kawin belum? Ini udah Pak. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Oh iya. Ini sudah. Ini anak-anak. Oh, Nikah. Mukanya imut-imut ya kayak gini. Teman saya tuh. daripada ya orang tersebut itu tidak bisa menahan hawa nafsu dan syahwatnya, palaiku ya falyatajawaz, maka nikahlah dengan bagaimana hukum, aturan hukum syara. Seandainya untuk nikah tidak mampu ataupun belum sampai ya pada waktunya, fa'alaikum bisaum, maka haruslah kalian berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Karena puasa itu bisa menjaga satu diantaranya, menahan ya dari penglihatan ya, jadi pendengaran dari ucapan yang menjadikan maksiat. Kedua, wasalul farji, artinya menjaga dari nafsu birahi kita. Nah, di sini maka istimewanya puasa ini karena kita bisa apa? Melawan hawa nafsu dan syahwat. Mudah-mudahan itu diantaranya kita bisa, dan pemirsa semuanya bisa melawan hawa nafsu dan syahwat. Iya, berarti puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, ada keistimewaan lain juga ya. Iya, penglihatan kan juga dijaga. Ya, semua badan berpuasa lah ya. Iya. Kita mau berangkat ke tempat yang kurang baik gitu ya, berarti puasa kaki, seperti itu puasa. Iya, semuanya harus ikut puasa. Iya, semuanya segitu. Nah, terkadang nih ketika kita siang-siang bawaannya kesel gitu bosan. Betul. Kesel, emosi, kemudian marah-marah pengennya gitu kan. Nah, ketika saya marah ke teman saya atau ke adik saya atau ke tetangga saya, nah itu batal nggak bosan? Nah, Kalau marah sampai berantem gitu. iya. Ketika kita sedang puasa,
kita manusiawi. Iya. Tentunya ada kesal, Iya. marah atau lain dan sebagainya, itu sifat manusiawi. Cuma karena kita kalau keadaan sedang puasa, maka disitulah kita harus menahan hawa nafsu. Karena termasuk orang yang puasa bisa menahan hawa nafsu itu syahwat, yaitu derajat tadi yang Pak Ustadz sampaikan itu adalah derajat yang kedua, puasa khusus namanya. Kalau memang cuman hanya sekadar haus dan menahan haus dan lapar, itu adalah puasa umum. Ya. Ada lagi yang derajat yang ketiga, yaitu dikarenakan dalam pertanyaan tadi tentang masalah apa? Emosi, ya, itu tidak membatalkan puasa, tetapi bisa membatalkan pahala puasa. Puasa tidak batal. Saya nggak dapat Iya, artinya kita khawatir tidak punya pahala puasa. Sebagaimana tadi yang sudah dikatakan, Rasulullah mengatakan, "Kam min shaimin laisa lahu wal ahsun." Banyak orang yang berpuasa disayangkan ketika di akhirat nanti tidak mendapatkan pahala puasa. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih, Kang Haji? Rasanya cukup sih Kang, karena udah durasinya juga, kita break dulu sebentar ya. Oke, jadi intinya sebetulnya banyak sekali yang bisa membatalkan puasa, ya puasa bukan hanya makan dan minum saja. Kita emosi, kita pun istilahnya walaupun tidak membatalkan, cuma kita sayangnya Dikhawatirkan nggak dapat pahala puasa kita ya kayak. Jadi puasanya sia-sia aja. Sia-sia. Karena banyak sekali sebetulnya kita emosi. Nah, tadi sudah terjawab nih Kang ya, jadi nggak batal. Kamu lihat-lihat Masih aman berarti ya, masih aman ya. Tapi istilahnya masih banyak hal atau masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan yang lebih bermanfaat ya Mas Adian. Nah, saran untuk kita nih, untuk ya khususnya untuk kita berdua dan pemirsa di rumah dan semua rekan-rekan yang ada di rumah gitu Pak Ustadz ya, di tengah konflik seperti sekarang ini untuk menahan dari batalnya puasa tidak. Untuk menahan dari yang membatalkan pada puasa, yaitu intinya puasa itu menjaga dari segalanya. Nah, as-shaumu junnatun, puasa itu bagaikan tirai, artinya penghalang si segalanya. Nah, yang membatalkan pada puasa, baik yang membatalkan pada pahala puasa, segalanya itu harus dijaga. Karena kita ini adalah di dalam waktu, jam, hari, bulan yang suci. Janganlah hidup kita di dunia ini, khususnya di bulan suci ini, melakukan sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa Ramadan adalah bulan suci, jadi segalanya kita harus belajar mensucikan segalanya. Sucikan dari pendengaran yang tidak enak, ya, yang menjadikan maksiat. Sucikan penglihatan kita yang bisa jadi maksiat, termasuk hidung kita. Ya, jangan kita sama makanan di bulan puasa menghirup ya, menghirup makanan. Lidah kita juga di bulan puasa jangan sampai merasakan upamanya manis dan pahitnya atau asinnya makanan, karena itu dikhawatirkan jatuh pada hukum makruh. Apalagi sampai ketelan, itu akan membatalkan pada puasa kita. Kesimpulannya, intinya bahwa dalam kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah harus bisa menjaga segala-galanya, dari badan kita, hati kita, pikiran kita, semuanya harus berpuasa. Oke, terima kasih Pak Ustadz nih, cukup jelas ya Kang Haji. Jadi itu semua tadi yang dijelaskan oleh Pak Ustadz, semuanya yang membatalkan puasa. Semoga teman-teman yang di rumah atau pemirsa yang menyaksikan video ini semoga memahami ya apa yang tadi disampaikan Pak Ustadz. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya. Semoga ilmu kita juga bertambah ya. Amin. Pertanyaan kita hari ini juga. Oke,
kita break dulu Kang ya. Break dulu. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban dan tausiahnya. Nanti kita ketemu lagi di satu segmen terakhir setelah iklan berikut ya. Setelah iklan berikut ini. Stesen, jangan kemana-mana, tetap di Rumah ngopi. aja. Ngopi. Rumah aja sambil ngopi. Oh iya, janganlah puasa. Iya, Oke, bener. ngopi aja ya, Yes. ngobrol perkara ibadah. Jangan kemana-mana, tetap di ngopi. Ngopi. Ngobrol perkara ibadah. Oke guys, balik lagi di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ibadah. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu ada Q&A ya Kang ya? Yes. Dari pertanyaan yang sudah Masuk ke IG kita ya, masuk ke sudah IG teman-teman kita. tanyakan di Instagram @smk.mitra. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nah, ini yang pertama adalah dari @akp.agung. Ya, akp.agung. Ini pertanyaannya. Simak nih ya. Ustadz, apakah lupa niat puasa kita tidak sah atau seperti apa? Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Ketika kita puasa mungkin lupa baca niat ketika subuh, ketika sahur, atau bahkan dia tidak tarawih. Biasanya kan Tarawih. habis tarawih Iya. itu suka dibaca ya puasanya. Nah ini gimana, apakah puasanya batal atau seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih atas pertanyaannya, yaitu masalah Niat puasa. niat puasa lupa. Itu bagaimana punya puasa. Mengenai masalah pertanyaan tersebut tadi, itu adalah orang yang lupa, orang yang ibadah puasa tetapi lupa atas niatnya. Iya, betul. Bagaimana itu hukumnya orang yang berpuasa? Itu menurut hukum fikih tetap itu tidak sah. Tidak sah. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Artinya sahnya amal itu dengan sahnya amal ibadah itu dengan pakai niat. Dikarenakan puasa itu ibadah, maka salah satu syarat sah ibadah itu adalah harus pakai niat. Niat. Dikarenakan puasa itu lupa, ya lupa niatnya, Ya. maka puasa itu tidak sah. Ya, tetapi tetap dia wajib menahan, tidak boleh makan dan minum seperti orang yang berpuasa. Kenapa harus demikian? Karena itu adalah menghargai bulan suci Ramadan. Tuh diantaranya. Sehingga ada satu riwayat yang dibawa, ya, hadis Rasulullah SAW. Diantaranya ada seorang majusi, ya, ketika ia melihat anaknya ke pasar, dan di pasar anaknya membeli makanan dan minuman, lalu ia makan dan minum, sedangkan di situ tidak ada yang tahu, lalu dimakan dan minuman tersebut itu dikonsumsi, yang tahu bapaknya. Kemudian bapaknya langsung memukul, ya, karena pengennya
si anak itu harus menghargai bulan suci Ramadan. Dah lama secara singkat yaitu meninggal orang tuanya, maka di dalam akhiratnya itu orang majusi sebelum meninggal Allah berikan taufik dan hidayah, akhirnya husnul khotimah berkat menghargai bulan suci Ramadan. Itu diantaranya. Maka kesimpulannya untuk orang yang lupa niat baik sengaja ataupun tidak, tetap puasanya tidak sah. Tidak salah. Ya. Oke, baik ya, itu dari @akp.agung, pertanyaannya sudah dijawab dengan Pak Ustadz. Jadi usahakan Agung di rumah itu tarawih. Biasanya kan setelah tarawih itu dibacakan ya oleh Bilal ya. Oleh Bilal atau Oh itu imamnya. semua godin ada dari Godin, ya. Hati-hati jangan godin. Oh iya. Oh itu semua Godin. Ana dari Pak Syari Ramadan Haji Sanati wabillahi taala. Nah, mungkin sama orang tuanya juga diingetin ya. Diingetin juga, harus diingetin. Kita baca niat bareng-bareng Ya, bareng-bareng gitu. Iya. Biar nggak lupa. Biar nggak lupa juga. Jangan sampai lupa ya. Mungkin yang di rumah juga sama, jangan sampai lupa dengan niat puasa, karena kita mau puasa ya kita harus niat dulu, gitu kan. Semuanya harus diawali dengan niat. Ada pertanyaan lagi Kang? Oh ada, ini ada lagi yang masuk pertanyaan dari @agus326. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam. bagaimana hukumnya jika air ketelan ketika wudhu dan masuk telinga ketika sedang berpuasa? Oh mungkin ini mah udah dijawab tadi ya? Iya. Udah dijawab tadi, mungkin kita lewat aja ya Pak Ustadz ya? Tadi sudah Terjawab untuk Iya. Agus, sebenarnya udah terjawab ya. Ketika ada air yang masuk di antara lubang atau Lubang atau masuk badan ya. badan itu udah terjawab oleh Ustadz di pertanyaan sebelumnya. Oke, yang selanjutnya dari @kotusa. Ya. Nanya dong Pak Ustadz, apakah keluar darah karena tidak sengaja bisa batal puasanya? Silakan dijawab Pak Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya mengenai tentang orang yang berpuasa ketika mengeluarkan darah. Darah itu tergantung darahnya. Kalau darah keluar dari perempuan itu bisa membatalkan puasa. Yang keluarnya pun adalah dari lubang yang khusus. Ya, mungkin semuanya insya Allah mengerti masalah itu. Yang dikatakan men atau nifas ya. Kalau ke darah yang keluar dari anggota badan itu tidak membatalkan puasa, ya, itu mengeluarkan darah itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu diantaranya kenapa tidak membatalkan sama puasanya, karena bukan sesuatu yang masuk. Diambil dari kesimpulan awal, yaitu bahwa setiap sesuatu yang masuk kepada anggota badan manusia dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah puasa, maka puasa itu batal, sedangkan tentang keluar. Iya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa mengeluarkan darah di bulan puasa selain daripada khusus yang ada di perempuan itu tidak membatalkan puasanya. Rupanya saja. Jika kita Bekerja atau bawa motor jatuh, asal jangan, misalkan kita kan suka kebiasaan lagi motongin bawang nih, biasanya perempuan atau ibu, terus kena pisau. Kadang-kadang kan suka refleks, suka di ini ya Ustaz ya, mohon maaf nih di emut ya, emut itu saat darahnya ini. Jadi kalau misalkan kita darahnya ini kemudian dibersihkan, kemudian berarti nggak boleh pakai betadine atau ini Ustaz? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa pakai betadine kemudian dihansapkan. Seperti memasukkan obat ke dalam tubuh yang bukan lubangnya, itu nggak batal. Contoh disuntik. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Nggak apa. Di bulan puasa kita sakit, berangkat kita ke dokter atau ke rumah sakit, kemudian kata dokter kamu puasa, tetapi ini obat harus disuntik. Nggak harus pakai obat biasa, harus disuntik. Nah di situ nggak batal. Kenapa? Karena masuknya sesuatu urusan duniawi yang ke lubang yang bukan lubangnya, itu tidak menjadi batal. Kalau batal sesuatu yang melalui bukan lubangnya seperti mandi, mungkin saja kan bisa menyerap badan, tapi kan tidak batal. Itu maka ini adalah sudah ditentukan oleh aturan-aturan hukum fikih. Ada lagi Kak?
Oke, ada lagi pertanyaan satu lagi dari @kangpras21 bosan nih. Iya. Pertanyaannya Ajab bukan Ajab apa sih namanya? Adab. Oh, Adam ya. Ajab. Ya. Bukan beda kayak Mungkin ingatnya kan. Iya. Kenapa ada ini? Apa ya? Batal puasa godin kena ajab, kena ajab. Enggak ada ajak kampras. Enggak, maksudnya Caper itu. Adam saat berbuka puasa beserta doanya Pak Ustadz nih. Gimana Pak Ustadz? Segala sesuatu pun harus ada, itu ada adab. Adab itu perilaku yang baik, termasuk akhlak juga. Di dalam pelaksanaan berbuka puasa, gue sebagai orang yang berpuasa otomatis kan ada waktu berbuka puasa. Sebelum melaksanakan berbuka puasa itu adabnya, cara yang terbaiknya itu kita meminum air, ya, menyediakan air dulu, ya, Air. minimal air sama korma kalau ada. Yang Ya, manis-manis. yang manis-manis, ya. Cuman di situ jangan berlebihan, ya, yang artinya segala apapun yang kita tidak Tidak mampu, ya, kadang-kadang diada-adakan, itu memaksakan. Jangan sampai seperti itu, dikhawatirkan puasa kita ini bisa jadi makruh. Dalam hal mengenai, ya, cara berbuka puasa yang baik itu adalah pertama menyediakan air, ya, menyediakan air putih dan yang manis-manis. Sebelumnya kita membaca doa, ya, itu pun jangan mendahului waktu buka puasa karena itu ada aturan dan hukumnya mengenai tentang ibadah, ada batasan-batasannya gitu ya. Jangan sampai kita udah perih banget nih, apalagi udah olahraga dari mana ngabuburit gitu ya, istilahnya di mana-mana, kemudian datang ke rumah dilihat jam tinggal 2 menit lagi, beduluin buka puasa, biarinlah cuman 2 menit ini atau 1 menit lalu buka puasa, itu nggak boleh. Tetap aja itu wajib qada nantinya, batal puasa. Rugi sekali ya, Pak Ustadz. Iya, rugi sekali itu ya. Makanya di dalam melaksanakan ibadah harus tahu ilmunya itu di situ. Antara lain ketika kita berbuka puasa itu menyediakan air dan dilihat waktunya sudah tepat ataupun belum, ya. Kita ngelihat waktunya, oh sudah nyampe, baru kita membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu ya. Buka belum? Nah, itu doanya. Itu doa berbuka puasa. jadi lapar ya. Jangan buka puasa sekarang. Oh, iya. Waktunya. Nah, itu segala sesuatu kalau belum waktunya bisa bahaya. Gitu. Makanya harus segalanya ada waktunya. Ya. Waktunya berbuka puasa itu ketika datang waktu buka puasa. Jadi kesimpulan di dalam keutamaan berbuka puasa yaitu afdolnya, ya, selain daripada yang wajibnya harus tepat waktu, afdolnya itu menyediakan air, membaca doa, yaitu yang tadi, dan meminum air sedikit-sedikit sampai 3 kali tegukan. Kemudian yang lainnya itu. Mungkin kita kan sholat maghrib dulu saja baru Iya. makan gitu kan. Biasanya kan karena mungkin nafsu udah lapar Langsung disikat semua. Iya. Jadi sholatnya ketinggalan gitu. Istilah bahasa Sunda mah ngabatalan gitu, misalnya ngabatalan heula gitu kan. Minum dulu 3 kali terbuka, Iya. makan yang manis-manis sedikit, terus itu kita sholat dulu misalnya dulu. Iya. Ya. Ya, mungkin udah ada lagi. Enggak Udah nggak ada ya? Oke, cukup. Mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman yang di rumah. Pertanyaannya sebenarnya banyak sekali yang bertanya di Instagram SMK Trimitra, cuman hanya beberapa yang kita mohon maaf yang bertanya mungkin tidak dijawab di segmen ini. Mungkin nanti silakan kalian siapkan pertanyaannya untuk di segmen selanjutnya.
Ya, gimana nih materinya? Seru ya Kang Uji ya? Yes. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan tentang yang batasan puasa yang semuanya sudah terjawab di sini ya Kang ya. Iya. Jangan lupa untuk teman-teman kelas 10 dan kelas 11 ya. Tugasnya jangan lupa nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom ya. Di Google Classroom di description box di bawah ya teman-teman ya. deskripsi bawah. Ya. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya, Terima kasih, Ustadz. pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, sekian untuk segmen hari ini ya. Jangan lupa YouTube-nya di like, kemudian di komen, di subscribe juga YouTube Trimitra Entertain. Saatnya yang muda yang berkarya. See you next time di video selanjutnya. Tetap di Ngopi. Ngobrol Perkara Ibadah. Demikian ngopi kita pada hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya Kang. Mantap, banyak sekali Kang untuk hari ini. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan juga bahwa sesuatu yang masuk ke dalam lubang yang ada di seluruh tubuh anggota kita, maka puasa kita menjadi batal. Sekarang ya. Jadi jangan sampai ada yang suatu air atau makanan yang masuk di lubang seluruh kita, anggota badan lubang kita. kita. Ya. Oke. Untuk teman-teman yang di rumah untuk kelas 10 dan kelas 11 SMK Trimitra ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kemudian nanti dikirim ke Google Classroom. Ya. Oke. Ngomong-ngomong nih Kang nih, Ya. dari tadi kita pakai baju ini nyaman sekali ya. Oh, Bagus iya. juga nih, jadi kelihatan ganteng 99%. Terima kasih. By the way, ini bajunya dari siapa nih ya? Oh, ini kita baju dari El Sipa. Sipa, luar biasa bajunya enak. Adem banget dipakainya juga enak. Kalian kalau misalkan mau bikin, mau request bisa nanti hubungi El Sipa. El Sipa atau nomornya yang dicantum di bawah ini ya. Mana? Oh, ada. Ada. Oke, siap. Terima kasih Kang. Oke, saatnya yang muda yang berbicara. Berkarya berbicara. Berbicara. Oke, ulangi lagi. Saatnya yang muda yang berbicara. See you di next video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share serta subscribe Itu maksudnya. channel Trimitra Entertainment. Tetap di ngopi, ngobrol perkara ibadah. Ibadah.